sukacita, bahkan terobosan engkau miliki di dalam Kristus Yesus. Jangan katakan, aku tidak bisa, aku tidak mempunyai uang, aku tidak mempunyai itu ini. Ingat, di dalam Kristus Yesus, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak ada akan ada, karena Dia mampu melakukannya. Memberkatimu, aku akan membawa engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam. Kuasaku melingkupimu, urapanku terjadi bagimu. Kau pergilah, engkau kuutus untuk melayani. Aku kuutus engkau kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan, kasih yang tidak berubah, dan kasih yang menyembuhkan, kasih yang mengubah hanya dapat di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Inilah rahmatku dan berkatku bagimu di pagi hari ini, bahwa aku menyertaimu sampai kesudahan zaman, dan aku tidak pernah meninggalkan engkau sampai jatuh tergeletak pun engkau. Aku menopang engkau, karena engkau anakku, karena engkau milik kepunyaanku, karena engkau berharga di mataku. Kau permataku, kau biji mataku. Kalaupun biji mataku ini terluka, sungguhlah yang lain juga akan terluka. Begitulah aku sebagai bapa. Jikalau engkau menangis, aku pun menangis. Engkau teraniaya, aku pun teraniaya. Engkau menderita, aku pun menderita. Karena apa yang kau alami, aku sudah alami, kata Allah yang Maha Kudus. Dan aku tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau yang kugendong sampai memutih rambutmu, dan bahkan tidak akan kubiarkan engkau jatuh tergeletak. Karena Tuhanmu, Rajamu akan menopang engkau. Engkau kubawa ke sungai-sungai citaku. Engkau kubawa dan kubaringkan engkau ke rumput yang hijau. Seperti rusa yang merindukan air, begitulah jiwamu merindukan aku, Tuhan Allahmu. Supaya akan kupenuhi kau dengan air kehidupanku. Supaya kupenuhi engkau dengan anggur baruku. Supaya engkau memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa dari Allah yang Maha Tinggi. Kekuatanmu datangnya daripada aku. Kekuatanmu datangnya daripada surga. Kekuatanmu datangnya daripada Allah yang Maha Tinggi. Bahkan pertolonganku tidak pernah terlambat. Akulah Alfa dan Omega, yang menyediakan yang awal dan yang akhir. Kalau aku sudah membuka, siapa yang berani untuk menutupnya? Tidak ada, karena hanya akulah yang memulai segala sesuatu. Dari semula aku menciptakan langit dan bumi. Aku yang membangun langit dan bumi dan beserta isinya. Begitu juga dengan orang-orang atau pilihanku, umat-umatku, manusia yang kugambar sesuai dengan rupa daripada Allahku sendiri. Oleh karena itu, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bahkan engkau yang kubenarkan, akan besar kuasaku kuberikan kepadamu. Engkau yang sudah kuduskan, engkau yang sudah kutebus, engkau yang sudah kusembuhkan dengan kuasaku. Dengan bilur-bilurku engkau kusembuhkan. Dan itulah kegenapan janjiku bagi orang-orang yang lemah. Mari bangkitlah, datanglah kepada Rajamu, datanglah kepada Tuhanmu, datanglah kepada Bapakmu. Dia selalu siap sedia, karena Dia adalah Bapa yang mampu menopang kehidupanmu. Hanya Dia. Dunia ini tidak bisa menopang hidupmu, tapi Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal akan menopang hidupmu. Engkau yang kukasihi, datang kepadaku. Jangan engkau jauh daripadaku, karena aku akan mendekat kepadamu dikala engkau mendekat kepadaku. Aku tak akan biarkan engkau jatuh tergeletak. Aku menopangmu, aku menuntunmu, aku yang membuat engkau berjalan bersama denganku, sehingga engkau akan bertemu dengan sungai sukacita yang bersumber daripada Bapa di surga. Hai anak-anak Tuhan, mari engkau yang bertelinga, dengarlah. Hai engkau yang punya mulut, berkatalah
aku akan memuji-muji Tuhan yang Maha Kudus. Hai yang bertelinga, dengarlah kabar baik, sukacita surga akan terjadi bagimu. Hai engkau yang punya mata, melihatlah bahwa di sekelilingmu bahkan kuasaku akan terjadi bagimu dan melingkupi engkau, bahwa aku Tuhan Allahmu tak pernah meninggalkan engkau. Bahkan aku akan membawa engkau kepada rancangan-rancangan yang aku berikan kepadamu. Firman-Ku mengatakan, aku tidak pernah membuat rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Ku rancangan damai sejahtera, yang memberi kekuatan bagimu, yang meneguhkan imanmu, yang membawa engkau kepada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, sehingga engkau bisa merasakan betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih-Ku melebihi pengetahuan yang ada di dunia ini. Kasih-Ku mengubah segala sesuatu. Kasih-Ku menutupi kesalahan. Itulah kasih yang terbesar, yang tidak dimiliki atau yang tidak mampu diberikan oleh Allah atau ilah-ilah lain. Hanya Akulah Tuhan Allahmu yang mampu memberikan kasih itu. Saat engkau lemah, Aku berikan kekuatan. Saat kau jatuh, Kutopang engkau. Saat kau menangis, Aku berikan sukacita ganti daripada dukamu. Karena Akulah yang mampu. Akulah penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus. Maka datanglah kepada Dia yang memberi kelegaan itu. Maka datanglah kepada Dia yang memberi jalan untukmu. Maka datanglah kepada Dia yang membuka pintu-pintu, pintu surganya, pintu sukacitanya, pintu berkatnya, pintu kemuliaannya. Karena dengan itulah engkau akan melihat tercurahnya berkat-Ku atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas umat manusia yang ada di kolong langit ini. Ingatlah, zaman ini semakin susah. Zaman ini semakin tidak terkendali oleh kekuatan-kekuatan dunia sekarang ini. Bahkan di dalam kesempatan yang sama, iblis semakin melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memperalat umat manusia, dengan memperalat orang-orang yang mau diperalat oleh dia. Karena dia mau ingin bertata, dia mau ingin menguasai dunia ini. Bukan hanya dunia ini, begitu juga dengan umat-umatku, hamba-hambaku. Sehingga mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh, mereka tidak peduli lagi satu dengan yang lain. Kasih sudah dingin, kasih tidak ada lagi. Mereka sudah mementingkan diri mereka sendiri. Kalau bisa aku selamatkan diriku, buat apa aku menyelamatkan orang lain? Kalau aku sudah senang, aku sudah tenang, buat apa aku repot mengurusi orang lain? Padahal kasih itu harus berbagi. Padahal kasih itu harus menyeluruh sampai kepada siapapun, supaya kasih itu menjadi tanda keselamatan yang datang daripada Allahmu sendiri. Karena kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah menjadi inti daripada kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dia datang untuk memberi kasih bagi orang yang membutuhkan kasih. Dia datang kepada orang yang letih lesu, bagi orang yang memerlukan penghiburan. Bagi yang jatuh, Dia datang. Dia datang untuk mengangkat. Bagi yang direndahkan, Dia datang untuk meninggikan. Bagi yang dihina, Dia datang untuk mempermuliakan. Bagi orang yang miskin, Dia datang untuk diperkaya. Karena rela Dia miskin, supaya setiap orang yang memerlukan kasih itu, dia kaya akan kasih Tuhan. Dia kaya akan kemuliaan Tuhan. Dia kaya akan kuasa Tuhan. Dia kaya akan apa yang Tuhan miliki menjadi miliknya. Itulah inti daripada kedatangan Tuhan Yesus dan kematian Yesus Kristus. Saat engkau menerima Yesus Tuhan Allah yang hidup itu, engkau akan dimatikan seluruh kedaginganmu, dimatikan seluruh hawa nafsu yang menimbulkan dosa, sehingga engkau punya jarak, punya
batas kepada Tuhan. Padahal dia mengatakan dia tidak perlu membatasi waktu. Dia tidak akan pernah dibatasi waktu, dibatasi segala sesuatu. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dia berkuasa atas orang yang beriman kepadanya. Dia berkuasa dan diberikan kuasa itu kepada orang-orang pilihannya yang mau menerima kasih itu, yang menyempurnakan hidupnya di dalam kasih itu. Itulah kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Dialah kasih yang mengubah perbedaan itu, yang mengubah warna kulit itu, yang mengubah cara pandang itu. Di dalam kasih dibuat menjadi satu. Di dalam kasih tujuannya ada untuk kemuliaan Tuhan. Engkau dipermuliakan, permuliakanlah rajamu. Engkau diangkat, angkatlah pujian pengagungan kepada dia. Ceritakanlah kebaikannya, perbuatannya yang ajaib, supaya engkau menjadi orang-orang pilihan Kristus yang berkenan, bukan hanya dipilih, engkau juga ditentukan menerima kasih karunia Allah. Engkau ditentukan untuk menjadi ahli waris daripada kerajaan surga, sehingga apa yang dimiliki Bapa, engkau dipercayakan untuk memilikinya, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, semua mungkin. Adakah engkau memiliki iman sebesar biji sawi? Engkau akan benar-benar mengalami perubahan-perubahan kalau kau mempunyai iman yang luar biasa. Melekat kepada Kristus, melekat kepada Dia yang memberi kuasa dalam hidupmu. Engkau akan mendapatkan terobosan-terobosan. Bahkan lebih dari pemenang, bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Karena Kristuslah kemenanganmu. Karena Dia yang membangkitkan engkau. Dia yang membawa engkau. Engkau akan mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat dalam hidupmu. Dia mengatakan, hai engkau anakku, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Aku memberi kelegaan bagimu. Aku membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Sesuatu yang tidak ada, Tuhan adakan. Baik itu kemuliaan, sukacita, bahkan terobosan engkau miliki di dalam Kristus Yesus. Jangan katakan, aku tidak bisa, aku tidak mempunyai uang, aku tidak mempunyai itu ini. Ingat, di dalam Kristus Yesus segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tidak ada akan ada, karena Dia mampu melakukannya. Dia dahsyat, Dia luar biasa. Dia tidak pernah gagal dalam setiap rencananya, karena Dia bukan manusia. Dia tidak pernah bohong, tetapi Dia Allah yang mengatakan kalau ya akan ya, kalau tidak akan tidak. Kalau engkau yang direndahkan mau ditinggikan, datang pada Tuhan. Engkau yang dihina, engkau datang kepada Tuhan, engkau akan dipermuliakan rajamu. Sifat ilahi Kristus miliki, karakter daripada Kristus engkau miliki, karena kemuliaan Kristus itu pun akan nyata dalam hidupmu. Tuhan mengatakan, diberkatilah engkau yang mendengar firman Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatanmu sendiri, tetapi engkau diberkati yang mengandalkan Tuhan Allahmu, Raja di atas segala raja. Sungai sukacitaku pun akan mengalir bagimu. Engkau andalkan Tuhan Allahmu, kau andalkan aku rajamu, engkau pun akan kuberikan kekuatan dan kemenangan, dan engkau akan berhasil dalam bisnismu, berhasil dalam usahamu, berhasil dalam rumah tanggamu, berhasil untuk anak-anakmu, lebih dari pemenang. Terangku menyerangimu, kemuliaanku ada bersamamu. Bahkan engkau kumiliki dan aku memiliki engkau, dan milikilah aku seutuhnya, supaya apa yang dimiliki oleh Bapa menjadi milikmu. Itu firman yang hidup di pagi hari ini. Dengarlah baik-baik itu, lakukan, peganglah kebenaran firman Allah. Teguhlah di dalam imanmu. Jangan engkau goyah. Apapun yang ada di sekelilingmu, tetaplah engkau terpaut hatimu kepada Kristus yang memberi kemenangan bagimu. Di dalam nama Tuhan